Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua guys. Weekend yang bisa dinikmati dengan santai ya. Amin sekali lagi untuk itu. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk 7 hari ke depan ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, oke? Ini juga bersifat general, bisa tentang apa saja, bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan, bisa tentang romance juga, bisa tentang hubungan dengan keluarga atau persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksakan ya guys, oke? Aku hanya akan ambil 2 kartu dalam readingan ini guys. Top of the deck yang akan menggambarkan where are you standing right now, posisi kamu saat ini. Dan kemudian bottom of the deck itu adalah peluang ya, atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu untuk nasihat atau petunjuk 1 minggu ke depan guys, dalam situasi yang terbaca nantinya di readingan ini. Sebentar, mana dia oracle-nya? Ini dia. Aku akan shuffle 3 kali dan kemudian membaginya 3. For all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Nah, ini dia. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiak berdasarkan urutan pembacaan yang biasa aku pakai di Be Delightful ya guys. Dimulai dari Taurus dan diakhiri dengan Pisces. Oke. Selain itu akan ada video extended juga guys. Masing-masing elemen akan kita ambil 1 zodiak sebagai perwakilan untuk video extended. Paling atas semua katanya Taurus. Halo Taurus. Itu untuk earth sign ya guys. Yang kedua ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius di sini. Sagittarius, yes. Gampang ngambilnya, enak ini. Yang ketiga ada air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Aquarius, the star. Dan yang terakhir ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Oke, Scorpio. Jadi ada Taurus, ada Sagittarius, ada Aquarius, dan ada Scorpio ya guys. Nah, yang mendapatkan video extended. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, terutama untuk keempat zodiak ini guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail, lebih banyak nasihat juga tentunya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di situ kita akan bahas tentang 1 minggu ke depan untuk kamu guys secara mendetail. Oke, udah ready semua kayaknya ya. Udah beres, ada yang kurang gak sih guys? Ada, aku belum minum. Ya, readingan ini akan lumayan panjang, tapi aku sudah siapkan timeline kok ya, kalau kalian mau lompat dari satu zodiak ke zodiak lain untuk menghemat waktu guys. Karena aku tahu waktu kalian sangat berharga, ya nggak sih? Silakan dicek di kotak deskripsi ya. Di situ ada timeline untuk melompat-lompat, khusus untuk para kutu lompat ya. Aku bercanda, khusus untuk yang suka melompat-lompat. Oke, kita akan segera mulai. Yang pertama dari Earth sign ini adalah Taurus, the Hierophant. Kartunya para Taurus. Halo Taurus. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kalian Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada pembukaannya kok nggak enak sih Taurus. Bayangkan guys, the Ten of Swords dan the Five of Cups. Apa yang harus aku katakan? The Ten of Swords itu adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya guys. Semualah ada di situ, mulai dari pengkhianatan, rasa sakit tentunya ya guys ya, the damage, kerusakan yang terjadi karena (2) pengkhianatan, karena kebohongan, karena kecurangan, karena penipuan, oke, atau terlalu banyak masalah, banyak sekali
harapan-harapan yang tidak bisa terwujud. Itulah yang terjadi saat ini untuk Taurian kolektif yang ketangkap di sini ya guys. The Ten of Swords. Jadi kalau kamu adalah Taurus yang lagi happy banget guys, happynya banget gitu, baru beli mobil sport 5, baru beli villa, baru beli kapal pesiar gitu. Ini bukan readingan ini bukan readingan kamu ya. Yang resonate dengan readingan ini adalah Taurus yang dalam keadaan The Ten of Swords. Dan aku lihat di 7 hari ke depan kekecewaan bertambah. Kok bisa gitu ya? Sebentar guys ya. The Ten of Swords, kemudian berikutnya The Five of Cups. Antara kamu yang berusaha untuk bisa keluar dari The Ten of Swords, because nobody can help you guys dalam The Ten of Swords selain dirimu sendiri. Dan kemudian kamu berusaha tapi belum waktunya. Jadi 1 minggu ke depan ini masih penuh dengan kegelapan untuk kamu Taurus. Masih penuh dengan kekecewaan, masih penuh dengan kesedihan gitu. Tapi kamu berusaha untuk bangkit, kayak nggak ada gunanya. Antara kamu salah strategi guys, atau memang it's not the time yet, you are not ready untuk bangkit atau move on atau keluar dari masa-masa The Ten of Swords ini. Karena banyak orang yang dalam keadaan kacau balau gitu mencari cara supaya bisa back to the normal ya guys. Dan itu caranya salah. Let's say misalnya begini Taurus, kamu kecewa banget gara-gara baru di PHK dari kantor ya, itulah The Ten of Swords misalnya. Dan kemudian kamu dapat pesangon, kamu dapat uang pisah, ini banyak duit nih baru keluar dari sebuah perusahaan. Ya udah deh, untuk mengobati kekecewaan gue akan pergi ke Bali atau ke Lombok misalnya seperti itu. Kemudian kamu beli tiket pergi ke sana. Sampai di Bali, sampai di Lombok kamu tetap sedih gitu guys. Kamu berharap sebenarnya bahwa begitu sampai di tempat liburan yang menyenangkan dan indah itu, kamu bisa jadi jauh lebih gembira. Sama aja. Ya jadi kayak ada cara yang kamu pakai untuk bisa keluar dari The Ten of Swords, but that's not the right way. Oke, apa yang harus aku lakukan dari kalau seandainya memang bukan itu caranya? Ya berarti kamu harus ganti strategi untuk keluar dari The Ten of Swords. Keputusan kamu untuk keluar dari The Ten of Swords itu benar, karena memang hanya kamu yang bisa membawa dirimu sendiri keluar dari The Ten of Swords. But the way, caranya yang kurang tepat. Mungkin beberapa di antara kalian langsung beli guys, kayak tadi ceritanya ya, baru di PHK dapat uang pesangon atau uang pisah, lagi banyak duit gitu. Mungkin kalian langsung beli barang kesukaan kalian begitu, tapi kalian lihat barang itu tetap sedih, kecewa, whatever. Tapi itulah intinya, berarti yang kalian lakukan untuk keluar dari The Ten of Swords ini masih belum tepat caranya, atau memang waktunya masih belum ya. Just give it time katanya Taurus. Jangan dipaksakan guys, kamu gak bisa maksakan dirimu bahagia, atau kamu gak bisa memaksakan dirimu dalam keadaan I'm okay, gak perlu ya. Kalau kamu mau mengafirmasi itu beda ya guys. Kalau mengafirmasi dengan kamuflase itu beda. Kamu mungkin akan bilang aku baik-baik saja saat ini, aku baik-baik saja saat ini. Dalam bentuk manifestasi itu artinya kamu sedang menuju ke baik-baik saja. Tapi kalau aku baik-baik saja saat ini, aku baik-baik saja saat ini, tapi dalam bentuk kamuflase itu kamu menipu dirimu sendiri. Kayak itu yang terjadi. Menurutmu kamu oke, tapi sebenarnya enggak ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Simplifying your life. I cherish the simple pleasure of life. Kelihatan bersih-bersih di sini ya. Maybe literally you need to clear out something Taurus. Ada yang harus dibuang guys, yang mungkin masih membuat kamu teringat-ingat kembali kepada the pain, the Ten of Swords di sini ya. Kalau ini berkaitan dengan PHK-nya kamu, mungkin kamu masih menyimpan kerjaan-kerjaan kamu di laptop tuh, dibuang aja guys. Buat apa disimpan-simpan lagi ya gak sih? Mungkin kamu masih menyimpan foto-foto tentang yang ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya, dokumentasi untuk pekerjaan. Buat apa disimpan lagi, bersihin. Karena katanya ini membersih-bersihkan. Jadi kalau kamu tadi seandainya misalnya pergi ke Bali dalam keadaan laptopmu masih kotor guys, dengan kenangan-kenangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi, daripada kamu ke Bali buang-buang uang, mending kamu bersih-bersih laptop. Kayak kamu disuruh bersih-bersih deh guys, supaya bisa keluar dari The Ten of Swords ini. Bukan mencari kesenangan atau ketenangan di tempat lain, tapi find the happiness atau find the peace within you untuk bisa keluar dari The Ten of Swords ini. Oke, kamu dapat video extended Taurus, nanti kita bahas ini ya guys. Untunglah kamu dapat video extended, menarik sekali. Oke, kita lanjutkan guys untuk Earth sign yang kedua. This is Virgo card, The Hermit. Halo Virgo. Virgo kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oh, yang di atas ada the Two of Swords dan yang di bawah ada di bawahnya ada the Two of Wands.
Kamu menunda sesuatu dan kemudian longing for something that you are pending. Bisa jadi mungkin gini, kamu ingin mengucapkan sesuatu ke seseorang, tapi kamu tunda ya, kamu ragu-ragu ya guys, dan itu akan berkaitan dengan penundaan toh, karena kita tidak jadi melakukannya, dan kemudian kamu kenapa ya nggak aku ucapkan, kenapa ya aku masih tunda-tunda, kenapa ya masih belum terrealisasi, karena ini kamu melakukan sesuatu dan kamu kemudian menyalahkan dirimu atas tindakanmu tersebut. Dan ini berkaitan dengan penundaan. Misalnya kamu pengen ngubungin seseorang nih guys, mantanmu mungkin, halo apa kabar, pengen gitu, tapi gimana ya, dia kira-kira bisa terima nggak ya kalau aku hubungin dia, dia senang nggak ya, atau ntar dia marah ya, atau dia bahkan ngetawain aku nanti kalau aku ngubungin dia di luar, terus ada penundaan atau short ya, okay? Tapi gara-gara kamu nggak hubungi, kamu makin lama makin kangen sama dia. Nah itu contohnya the 12 ones, the 12 short datang bersama the 12 ones ya. Penundaan bikin bertanya-tanya ya. Pending make apa itu istilahnya, longing. Oke. Jadi aku rasa tidak ada salahnya sih kalau seandainya kamu mengakhiri penundaanmu guys, karena ini minor arcana dua-duanya, artinya ini tergantung pada kamu. Semakin kamu rindu itu biasanya karena semakin lama kamu menunda. Semakin cepat kamu membuat keputusan, ini the 12 ones bisa hilang. Atau bisa jadi kamu pengen mendatangi seseorang atau pengen datang ke sebuah tempat, tapi kamu tunda dulu, jangan di 1 minggu ke depan, dan kamu kepikiran sama tempat tersebut guys. Misalnya, aduh pengen banget ke Bogor, kamu orang Jakarta misalnya, udah lama banget nggak ke Kebun Raya Bogor, apa pergi aja ya minggu ini? Antar dulu deh, bingung, nanti musim hujan, di sana hujan, gini bla 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 bla. Seninnya aku masih harus masuk kerja, bla 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 bla. Dan kemudian sepanjang malam kamu mikirin, duh enaknya Kebun Raya Bogor, duh enaknya makanan di Bogor. Nah, tahu ya rasanya seperti apa? Sebenarnya nggak ada yang salah guys, tapi karena di sini the two of sword, artinya seharusnya kamu bisa keluar dari kerinduan ini atau longing ini atau kecarian atau kepikiran, karena kamu punya kesempatan untuk melaksanakannya. Tapi kamu yang memutuskan untuk menundanya. Agak-agak jarang sih bias Virgo seperti itu ya, tapi kenapa begitu keadaannya? Oke. Letting go katanya, I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Bisa jadi guys, yang membuat kamu menunda ini adalah kamu terlalu banyak pikiran, overthinking. Mari kita buat contohnya tadi tentang pergi ke Bogor ya. Nanti bagaimana ya kalau hujan? Bagaimana ya kalau macet? Bagaimana ya kalau hotel penuh? Bagaimana ya kalau di Kebun Raya itu orang pada ngantri, aku nggak bisa dapatin spot-spot yang instagramable. Begitu katanya ada letting go, whatever will be, oke? Yang penting kamu bisa menyampaikan atau memuaskan keinginanmu sampai ke Bogor. Nanti seperti apa di Bogor keadaannya? You choose how to behave. Bagaimana cara kamu bertindak, bersikap dengan Bogor yang memang seperti itu adanya, kamu yang tentukan sendiri. That's the letting go, surrender. Yang penting aku sampai di Bogor, aku gak kepikiran dengan Bogor. Mengenai Bogor seperti apa, entar lihat nanti deh. Mau buruk aku akan enjoy, mau menyenangkan itu bonus bagiku. Seperti itu Virgo yang terlihat dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. Oke? Oke guys, Virgo sudah beres, tidak dapat video extended. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ada Capricorn, this is the devil. Halo Kepi, apa kabar Kepi? I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, please. Thank you. Ini ada pesan penting untuk kalian ke Capricorn selama 7 hari ke depannya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin amin amin. Yang di atas ada The Hangman, dan yang di bawah ada The Knight of Cups. Oke. Kayak menyadari kesalahan dan kemudian meminta maaf di 1 minggu ke depan. The Hangman ini awakening guys, dicerahkan. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di awalnya mungkin kamu yakin banget dengan apa yang kamu lakukan Capricorn di beberapa waktu yang lalu. No, aku tidak salah. Memang yang aku katakan itu benar. Semua yang aku ucapkan ke dia itu benar. Aku tidak bersalah, aku tidak perlu minta maaf. Itulah yang terjadi sekitar 2 atau 3 minggu kemarin guys ya, atau di sepanjang bulan Mei untuk Capricorn kolektif. Dan kemudian saat ini atau 1 atau 2 hari ke depan, kamu akan menyadari, loh, iya sih aku nggak salah 100%, tapi ada sih bagianku yang salah. Ada part of my attitude maybe guys ya, dari cara kamu mengucapkan. Mungkin yang kamu ucapkan benar tapi caranya salah.
Mungkin yang kamu ucapkan benar tapi gesturmu nggak bagus, itu kesannya mungkin menyerang atau gimana gitu ke seseorang. Dan kemudian kamu akan memahami itu, menyadari, dan kemudian kamu tahu kamu salah. Part of your heart akan bilang bahwa ini waktunya untuk meminta maaf. Bukan berarti aku 100% salah, tapi ada bagian dari yang aku lakukan di beberapa waktu yang lalu salah. 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk minta maaf. Knight of Cups. Yang membuat kamu menyadari itu adalah Universe, because this is the major arcana KP. The Hangman ya. Kalau seandainya Universe nggak datang ngasih pencerahan untuk kamu, this is the awakening guys. Kamu nggak akan tahu kalau kamu salah. Ya, jadi jangan didinai ya guys. Kamu pasti udah langsung tahu ini dia bagian yang salah dari yang aku lakukan. Misalnya ini ada konflik antara kamu dengan pasanganmu mungkin, dan kemudian yang kamu bilang memang benar. Kamu memang hanya membela dirimu mungkin, tapi kamu sambil lempar piring gak? Bisa jadi kamu bilang yang benar itu sambil kamu lempar piring dan itu kena ke mukanya mungkin. Dan menurut kamu selama ini nggak apa-apa, biar aja dia pantas mendapatkan itu. Nggak taunya di awal minggu ini kamu akan merasa bersalah ya. Dan itu karena Tuhan yang ingatkan, because this is yang aku bilang tadi di awal major arcana. Kamu nggak akan bisa tahu kesalahanmu kalau tidak datang kartu The Hangman ini. Oke, you know what to do Capricorn, silahkan diteruskan katanya. Karena kalau nggak melakukan ini guys, meminta maaf atau memperbaiki keadaan ini, nanti 1 minggu ke depan hidupmu tuh nggak tenang guys, banyak pikirannya. Oke, kartu nasihat dari Universe, Savoring Pleasure. I fully embrace bliss in my life. Ini sebenarnya lebih menikmati hidup. Kamu pantas untuk mendapatkan ketenangan. Kamu pantas untuk mendapatkan kedamaian. Ini orang kayak betting guys, lagi mandi di bathtub ya. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan happy, dalam keadaan damai begitu. Nah ini yang gak bisa kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan, menjalani hidupmu dengan tenang, dengan damai. Kalau kamu tahu kamu salah tapi kamu tidak memperbaiki keadaan. Supaya kamu bisa menjalani 1 minggu ke depan yang menyenangkan, yang damai, silakan kamu bereskan yang perlu dibereskan. Kalau memang perlu meminta maaf, bagian yang salah dari dirimu itu kamu sampaikan ke dia bahwa kamu minta maaf. Itu akan membuat 1 minggu ke depan dan hari-hari berikutnya akan jauh lebih menyenangkan dan kamu bisa enjoy your life ya. Oke, itu dia untuk Earth Sign sudah beres di Capricorn. Kita akan segera lanjutkan untuk Fire Sign. Yang pertama ada Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara? Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aries di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke, yang di atas ada The Nine of Swords dan yang di bawah ada The Hangman. Ada yang tidak bisa kamu dapatkan jawabannya Aries di awal-awal minggu ini ya. Menurutmu kamu buntu banget guys, because this is the Nine of Swords. Overthinking, mikir pun udah nggak tahu mau mikirin apa lagi mengenai suatu situasi atau masalah tertentu ya. Tapi di sini dibilang karena major arcana yang datang, sebentar lagi Tuhan akan jawab doamu. Sebentar lagi Tuhan akan kasih tahu solusi. Karena kamu sudah bertanya, kamu sudah berdoa Aries. Banyak Aries yang kayak sudah sampaikan ke universe tentang perasaannya dan kemudian bertanya what should I do. What should you do akan datang di antara hari Jumat Sabtu ini. Kamis, Jumat, Sabtu. Karena this is the awakening, pencerahan. Jawaban atas doa. Ini nanti dalam bentuk pola pikir yang berbeda dari yang sebelumnya Aries. Saat ini kamu bisa berada dalam Nine of Swords karena pola pikir kamu A. Jadi buntu ya. Nah ketika universe mengeluarkan kartu The Hangman yang awalnya kepala kamu di atas, ini jadi kepala di bawah, kamu akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Disitulah jawaban atas permasalahanmu datang. Disitulah solusi untuk permasalahanmu datang. Disitulah jawaban atas keraguan-raguanmu datang. Ketika kamu melihat dengan cara yang berbeda, kamu gak perlu membalikkan kepala guys. Karena The Hangman ini akan datang secara natural, divine timing. Universe yang kasih ke kamu ini semacam bantuan dari langit, dari atas ya, untuk membawa kamu kepada ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Oke, mari kita lihat nasihat untuk kamu. Standing firm katanya. Kalian mau menyerah ya Aries? Jangan ya. 1 minggu ini banyak Aries yang kayak mau menyerah. Apapun situasinya guys, jangan dulu, tunggu ya. Tunggu dulu sebentar. Standing firm ini stay where you are. Berdiri dengan kokoh karena bantuan mau datang. Pencerahan itu akan segera datang di 1 minggu ini. Nanti masa-masa beratnya itu di antara Rabu atau Kamis. Selasa, Rabu, Kamis itu masa-masa paling berat. Karena kebingunganmu atas The Nine of Swords ini yang bikin kamu udah berapa hari ini gak bisa tidur mikirin masalah kamu. Dan
Standing firm ini hanya muncul karena ada Aries yang mau menyerah. Kamu tidak disarankan untuk menyerah karena help is on the way. Bantuan sedang datang untukmu. Ya, di sini ada solusi guys. Don't worry about that, oke? Oke, itu dia untuk Aries guys. Kita akan segera lanjutkan fire sign. Yang kedua ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? Echo upon the Almighty. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Knight of Cups, the Three. Leo mau melakukan sesuatu guys, dan dia sudah lama memikirkan ini berkaitan dengan perasaan. Karena perasaannya nggak tenang, menurut dia harus melakukan ini ya. Bisa jadi permintaan maaf, bisa jadi kembali atau datang menemui seseorang, berbicara dengan seseorang, baik itu permohonan maaf atau tidak begitu. Bisa jadi kayak memberikan dukungan, support. Bisa jadi kayak menawarkan bantuan terutama adalah bantuan yang tidak berkaitan dengan Pentacles ya, tapi lebih ke arah dukungan begitu guys, atau kayak penghiburan ya. Tapi ditunda dari yang yakin menggebu-gebu, karena Knight ini guys energinya mudah, tidak mau memikirkan apapun, nggak mikirkan sebab akibat, nggak mikirkan dampak, tapi rushing, bergegas ya. Tapi entah apa yang terjadi Leo, aku lihat malah di akhir minggu ini kamu menunda. Harusnya minggu ini direalisasikan, tapi kamu tunda. Nanti dulu deh, aku mau lihat sesuatu dulu begitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih guys dengan penundaan ya, nggak ada yang salah. Terutama memang jika kita memikirkan banyak hal, banyak pertimbangan, tentu saja kita menunda ya nggak sih. Kalau misalnya kita pengen beli sesuatu guys, dan kemudian lagi banyak pengeluaran, kita menunda, itu kan hal yang biasa ya. Begitu juga dengan Knight of Cups datang dengan penundaan, mau minta maaf misalnya, kemudian ditunda dulu, itu hal yang biasa. Tapi coba perhatikan baik-baik Leo, kamu tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang membuat kamu menundanya guys. Oke, kalau kamu tunda, katanya kamu jadi kepikiran, banyak pikiran, menjelang masuk ke Nine of Swords. Menjelang masuk ke overthinking kalau kamu tunda di 1 minggu ini. Harusnya memang terrealisasi di 1 minggu ini, karena ini soaring into joy. Jika kamu melakukan Knight of Cups ini, ya, yang tadi aku bilang di awal ciri-cirinya apa atau clue-nya apa, setelah itu kamu akan jauh lebih bahagia, jauh lebih happy, jauh lebih enjoy with this life guys. Penundaan ini akan membawa kamu keluar dari soaring joy ini, kayak tertunda mendapatkan ini. Khusus untuk kalian Leo yang merasa perlu minta maaf dengan seseorang guys, 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat ya. Leo kolektif yang mau minta maaf karena kalian tahu kalian salah, atau Leo yang sedang merencanakan bantuan ke orang lain, memberikan bantuan, ini adalah waktu yang tepat guys. Knight of Cups ini harus terwujud supaya mendapatkan soaring into joy ini. Penundaan hanya akan membuat kalian banyak pikiran, barangkali penyesalan, karena belum tentu ada kesempatan lagi ke depannya. Jangan tunda apa yang bisa kamu lakukan sekarang, karena kesempatan belum tentu datang lagi ya, untuk meminta maaf atau menawarkan sesuatu tadi, oke? Kamu gak dapat video extended ya enggak, oke? Itu dia untuk Leo guys. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang ketiga, ada Temperance. Ini kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar Segi? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Thank you this reading, please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oi. Kenapa ini Segi? Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ya. Ini dia hal penting yang perlu kalian ketahui Sagittarius di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, ada the star, nice.
Kayaknya Sagittarius bagus-bagus deh guys readingannya. Aku bikin highlight kemarin Sagittarius bagus untuk bulan Juni. Kemudian aku bikin 3 kartu dari bawah Sagittarius bagus juga guys, yang non romance ya kan. Anggap aja in general begitu. Dan kemudian ini juga begitu Sagittarius. Awal minggu ini kamu kayak menerima kabar baik gitu guys, because this is the star, dan kabar baik ini datang dari Tuhan ya, bukan karena kamu hebat Sagittarius. Begitulah kalau kartu Major Arcana datang. Tapi memang universe yang memberikan ke kita guys, mulai dari kekuatan, solusi untuk permasalahan kita, semangat, kemampuan untuk bertahan, endurance, itu datangnya dari Tuhan ketika The Star muncul di sini ya. Bisa jadi beberapa di antara kalian mungkin akan jauh lebih dikenal guys. Bisa jadi kalau di kantor misalnya kalian mengatakan sesuatu atau presentasi dan kemudian itu diomong-omongin sampai dari lantai 1 ke lantai 12, oke. Dan itu in a good way karena The Star ya. Jadi universe kasih sense of fame. Orang-orang, hey kalian semua, hoi hoi hoi, makhluk-makhlukku, ini lihat Sagittarius. Ayo bicarakan dia dengan yang baik-baik, make a new vibes for them. Dan kemudian mulailah orang gitu, kayak ada energi yang terlepas guys ngomongin kamu. Si Sagittarius itu udah cantik, keren, pinter lagi, ya ampun gila, dia itu berhasil mematahkan kayak serangan-serangan orang yang mencoba untuk men-challenge dia begitu. Pokoknya ide dia cemerlang. That's the star, oke. Dan ini membawa kepada Four of Pentacles. Four of Pentacles ini kabar bagus ini guys. Kestabilan ya. Bisa jadi mungkin kalau Sagittariusnya ini masih dalam masa probation di kantor, masih dalam masa percobaan, akan segera diangkat permanen jadi karyawan, maka dia di minggu ini juga sekalian akan dipermanenkan menjadi karyawan. The Four of Pentacles ini stabil. Oke. Kalau misalnya ini tentang bisnis guys, maka bisnis kamu jadi lebih dikenal, usahamu itu jadi lebih dikenal, dan kemudian cuan datang, begitulah ya kombinasi kedua kartu ini. Tapi yang jelas ini inline dan datangnya dari Tuhan. Bukan karena kamu keren, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu jagoan Sagittarius, no, but this is the time for you. 1 minggu ke depan pun masih kabar baik untuk kamu Sagittarius. Nice. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Sharing of yourself, jangan pelit katanya Sagittarius. Berarti kalau kartu ini datang kalian mau pelit guys. Kalian punya uang, kalian simpan semuanya. Rezeki kalian itu kan sebagian rezeki orang lain, setuju ya? Siapa yang bilang begitu guys? Semua bilang begitu. Setiap kali kita dapat uang ada sebagian punya orang lain di situ. Kalau kamu ini yang kamu punya ini adalah knowledge, because knowledge is power. Siapa tahu ini adalah kepintaran begitu yang dikasih Tuhan ini ke kamu. Tiba-tiba kamu smart banget gitu. Kamu aja nggak tahu loh, kok bisa tahu ini gue ya, kok gue bisa tahu semua. Itu kan hikmat namanya ya. Wisdom itu datangnya dari Tuhan begitu. Kalau kita mengetahui sesuatu guys, pada kita tidak membaca, kita tidak mengalami, kita tidak mempelajari, itu namanya wisdom ya. Itu masuk dalam kartu The Star dan The Hermit. Dan itu datangnya dari Tuhan. Tujuannya untuk orang lain, bukan untuk kamu Sagittarius. Kalau untuk kamu nggak dikasih. Tujuannya untuk kamu share ke orang lain ya. Jadi 1 minggu ke depan ini akan lebih enjoy, akan lebih menyenangkan gitu deh bagi kamu jika kamu sharing guys. Berbagi. Berbagi itu akan membuat kamu mendapatkan lebih banyak katanya ya. Oh, seperti detached by angel, seperti ada malaikat yang menyentuh kamu, jus, dan kemudian wush, itu blessing datang dalam bentuk The Star, dan kemudian kamu mendapatkan benefitnya pertama, dan kemudian benefitmu itu kamu share ke orang lain, jadi kamu sumber berkat bagi orang lain. Itu 1 minggu ke depan. Congratulations Sagittarius, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini ya guys. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera masuk ke air sign. Yang pertama ada Libra card. This is the Justice. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Eight of Cups, yang di bawah ada the ya. Kamu keluar dari sebuah situasi stuck gitu guys dengan munculnya the Eight of Cups ini ya. Yang membuat kamu stuck dari beberapa waktu belakangan ini karena menurut kamu yang kamu coba untuk pertahankan itu bagus. Karena Eight of Cups itu kan living the golden things istilahnya guys. Sama seperti orang meninggalkan sekarung emas. Itulah pemahaman dari the Eight of Cups. Makanya ini sebenarnya galau, tapi nggak mau berlama-lama galau.
galau yang lama diganti dengan kegalauan yang baru. Galau yang lama adalah ketika dia menjaga sekarung emas ini, mempertahankan diri dan mendekatkan diri tetap ada di dekat sekarung emas ini. Itu galau pertama, galau A ya. Dan kemudian dia memutuskan, bodo amat deh sama lu emas, mending gua pergi deh, karena lu emas gitu-gitu aja gak bertambah. Dan gua gak butuh emas saat ini, gua butuhnya wisdom cie. Gua lagi gak butuh emas nih, gua butuhnya pengetahuan, gua butuhnya kebijaksanaan. Mudah-mudahan nanti ketika gua kembali lu masih di sini. Kalau lu gak ada di sini juga gak apa-apa. Tapi yang jelas gua lagi gak butuh emas, gua pergi. Dari galau A, kamu masuk ke galau B. Ini nggak enak guys, tapi lihat ini di akhir minggunya, the death, this is transformation, besar-besaran. Ketika kamu memutuskan meninggalkan yang indah ini, sekarung emas ini, kamu masuk masa transisi, membalikkan badan, masa transisi. Dan galau B tadi adalah perubahanmu atau transformasi dalam hidupmu. Dan ini besar-besaran dan ini dipaksa oleh universe dengan tanda petik guys. Kenapa dipaksa Rey? Karena major karena itu hanya datang ketika divine timing ya, ketika Tuhan mau kasih dalam keadaan gimana pun guys kita. Ketika divine timing datang, major karena datang, kita harus menjalaninya. Dalam keadaan lagi enak-enaknya, lagi sayang-sayangnya, kok bisa ditinggal orang ya Ri? Ya itu dia, transformation. Tuhan gak lihat waktu kita guys, Tuhan pakai waktunya. Itu yang kadang gak bisa kita terima. Makanya banyak orang yang tiba-tiba gagal mental guys. Kalian tahu gagal mental? Mentalnya tiba-tiba katanya tersentuh dan kemudian dia setengah gila guys. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa menerima tentang divine timing ini ya. Menurut dia waktu adalah waktunya dia, padahal dia gak tahu kalau di dunia ini dia menumpang. Oke. Mudah-mudahan kalian bukanlah Libra yang merasa dunia ini milik kalian, tapi begitu kalian menyadari bahwa kalian adalah penumpang gelap tetap di dunia, di dunia ini, maka ketika kartu divine, kartu major arcana datang, kita tinggal ya udahlah, terserahlah mau gimana. Kalau ini yang terbaik menurut Tuhan, silahkan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Libra. Mending bridge, I heal reefs, I am mender. Ya, kayak crossing the bridge katanya. Kalian ngapain sih Libra? Kalian ngapain sih? Ini tadi yang aku bilang. Ini galau A, galau B. Kalian lihat ada dua wajah di sini dan ini jembatan. Galau A, galau B. Kamu akan melewatin ini dalam 1 minggu ke depan dalam masa transisi. Makanya yang terlihat punggung kamu saja guys. Wajahmu gak kelihatan. Ini wajahmu baru kelihatan. Di sini gak kelihatan wajah. Oke? Dan dalam masa transisi ini mungkin akan menyebalkan sekali selama 7 hari ini. Tapi guys, antara Jumat, Sabtu atau Minggu, atau Jumat, Sabtu ya, Kamis, Jumat, Sabtu begitu, karena ini dimulai dari hari Minggu. Lihat Satria ini. Kamu akan sudah mengetahui, ternyata ada ini di ujung jembatan ini. Ternyata ada ini di ujung jembatan ini. Cepat semua terjadi begitu dan kamu akan memahami kenapa kamu harus dipindahkan dari galau A ke galau B. Proses transisi itu gak enak ya guys 1 minggu ini. Tapi kamu gak akan berlama-lama dalam keadaan gak enak karena ini sudah harus terjadi di ujung minggu. Kenapa harus terjadi di ujung minggu? Karena major arcana, divine timing. Kamu tidak bisa mengelak. Kamu mungkin bisa menghindar, sembunyi dari sini, tapi nanti kena ada tower. Ikutin aja jalannya, disyukuri saja. Dan mending bridge ini yang kamu tanamkan bahwa aku sedang melewati sebuah jembatan, di bawahnya trouble water. Ya, dan aku memang gak akan segera keluar dari kegalauan, tapi berpindah dari kegalauan A ke kegalauan B. Karena tadi ini the Eight of Cups. Dan ini pun bukan kartu yang enak guys. Jangan pikir ini kartu happy-happy ya, no. The Death itu tidak pernah kartu happy-happy. Ya namanya dibongkar ulang itu gak happy, tapi tujuannya baik. Yes. Oke Libra, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang kedua guys. Ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Jangan miring, nanti gak kelihatan. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin.
Oke, the Three of Swords dan kemudian the Ace of Cups. Kamu akan keluar dari rasa sakit hati di 1 minggu ini guys. Terlepas ya, kecewa, sakit hati, kepikiran karena diperlakukan dengan tidak adil. Bisa jadi juga ada pengkhianatan guys. Pengkhianatan ini bisa macam-macam, bukan harus romance ya. Bisa jadi sahabat kamu yang berkhianat, bisa jadi saudara kandung kamu yang berkhianat. After all guys, please, saudara kandung itu guys, dia tuh hanya kontrak darah sama kita, but soul to soul will understand what kind of relationship between the two of you. Kamu dengan kakak kandung, kamu dengan abang kandung, kamu dengan adik kandung. Jiwa itu saling kenal. Makanya sering jarang sekali ada yang siblings itu bisa akrab karena itu ya, karena kontrak karmik. Yes, dan itu karena berikatan dengan darah, jadi tidak akan terselesaikan atau tidak bisa terpisahkan di satu life cycle. Itu seringnya. Entah kenapa aku harus bilang itu ke kamu Gemini, karena ini kayaknya kekecewaan ini muncul atau datangnya dari keluarga ya. Kalau bukan saudara kamu, orang tua kamu, atau keponakan kamu, atau sepupu kamu yang mengecewakanmu, mengkhianatimu, yang membuat kamu merasa seperti ditusuk dari belakang. I don't think this is related to romance guys, karena berikutnya Ace of Cups. Tapi memang bisa saja ya, karena ini general reading. Tapi tetap yang aku rasakan ini tentang family. Karena tadi dari awal aku udah jelaskan ke kamu tentang kontrak darah karmik, yaitu para siblings ya, yang ikatan darah tapi bersaudara, kayak saudara kandung. Itu kontrak karmik itu guys. Dan kita tidak akan bisa putuskan. Jangan coba-coba guys, kamu yang rugi ya. Khusus untuk kamu Gemini, aku tak bilangin di sini. Enggak semua orang aku bilang gini. Kalau seandainya kamu ada masalah dengan saudara kandung kamu, jangan pernah mencoba-coba untuk memutuskan hubungan, karena tidak bisa guys, tidak akan pernah. Karena kontraknya darah. Yes, kalian sedarah, even kalian karmik, tapi kalian sedarah. Siapapun yang pergi, dia akan segera datang untuk bersimpuh ke yang dia tinggalkan. Be careful. Nggak semua orang aku tak kasih tahu ini guys, tapi itu memang selalu kejadian ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan sibling atau saudara kandung begitu, kamu nggak boleh lari, kamu nggak boleh tinggalkan. Kamu memang nggak harus menyukai dia guys, tapi kamu harus bisa tetap get along dengan dia ya. Siapapun yang pergi, siapapun yang memutuskan hubungan, dia akan segera kembali dengan malu. Jangan lakukan itu Gemini, supaya kamu tidak perlu malu. Oke, aku lihat ini keluarga, dan kemudian kekecewaan ini akan kamu bawa kepada the Ace of Cups. Inilah I don't care, I don't give a fuck about you anymore. This is good. Asalkan kamu tidak bilang, aku gak akan pernah menganggap kamu sebagai abangku lagi, aku gak akan pernah menganggap kamu sebagai adikku lagi. Gak boleh ya, jangan. Tapi kalau kamu bilang, aku gak peduli lagi bang, aku gak peduli lagi dek, terserah kalian mau bilang apa, tapi aku butuh ketenangan. Itu yang perlu kamu lakukan di ujung minggu ini ya, karena aku lihat ada kekecewaan berat, dan kemudian Gemini-nya berhasil untuk take the power back. Selama kamu masih merespon atau kayak bikin apa gitu ya guys, kayak masih menanggapi kekecewaanmu ini, kamu masih akan tetap kecewa di sepanjang minggu. Tapi begitu kamu diam, tidak menanggapi lagi, tidak merespon lagi, itu kamu masuk Ace of Cups. Ini kamu akan merasa dirimu lebih kuat ya. Jika perlu memblokir atau memute seseorang, silakan blokir atau mute. Jika perlu kamu tidak perlu bicara, misalnya jika perlu tidak bicara ke seseorang di 1 minggu ke depan, silakan jangan bicara. Itu adalah Ace of Cups ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Manifesting dreams. Oke. Jika memang ini berkaitan dengan saudara guys, nanti please komen ya. Kalau memang ada Gemini yang lagi masalah sama saudaranya begitu. Aku selalu percaya gini, siblings itu adalah karmik, tapi dalam ikatan darah. Makanya jarang sekali ada saudara kandung itu yang akrab. Jarang sekali, biasanya itu akan selalu berantem-beranteman begitu. Nah kalau memang benar ini seperti itu adanya, maka urusan kamu, karmik kamu dengan siblingmu ini adalah tentang dreaming. Antara kamu yang akan berusaha untuk mengkat impiannya, atau dia yang akan berusaha untuk mengkat impianmu. Dengan catatan, kamu tidak boleh merusak hubunganmu dengan dia. Kamu harus bisa tetap go on, melanjutkan mimpimu. Itu makanya keluar Ace of Cups. Kayak ada yang mau menghalangi kamu meraih yang kamu inginkan di 1 minggu ke depan. From your sibling, saudara kandung. Dan kemudian kamu gak boleh memutuskan hubungan dengan dia gara-gara kamu mau mewujudkan impianmu. Dan kamu juga gak boleh berhenti mewujudkan impianmu gara-gara dia. Jadi kamu harus pintar main nih guys ya. You have to fight for your dream, tapi kamu tidak boleh merusak hubunganmu dengan dia. Itu katanya nasihat untuk Gemini di 1 minggu ke depan. Oke?
Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar guys? Nggak miring kan? Ya. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, please. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys selama 1 minggu ke depan. Oke. Aku lihat di sini ada kepercayaan yang rusak di 1 minggu ke depan, ada informasi yang kamu dapatkan dan itu bikin kamu jadi males guys melihat seseorang. Awalnya kamu merasa seseorang itu adalah orang yang tepat untukmu, dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan mulai meragukan, benarkah dia orang yang tepat untukku? Let's say ini adalah pekerjaan ya, bisa orang, bisa sesuatu ya guys, pekerjaan. Awalnya kamu merasa kamu baru terima gitu ya di sebuah kantor, senang banget baru join gitu ya guys. Misalnya interview lulus dan kemudian offering bagus, kamu join, welcome. Tapi ada probation 3 bulan misalnya begitu, baru nanti kamu akan diangkat permanen. Ketika kamu masuk itu kamu ngerasa this is your place. Disinilah kamu akan meniti karirmu seumur hidup. Inilah pekerjaan yang paling tepat dan perusahaan inilah yang paling oke untukmu. Begitu guys, the Two of Cups, harapan menjadi kenyataan ya. Tapi setelah seminggu, dari beberapa waktu sebelumnya, 2 minggu berlalu, 3 minggu berlalu, loh kok ngono. Males gue lihat kantor ini, males gue lihat bos gue, males gue lihat kerjaan gue, males gue lihat perusahaan ini. Dan kemudian mempertanyakan, is this a right choice? Mari kita lihat nasihat untuk kamu, apakah ini pilihan yang tepat? Coming into power. I step into my power boldly and confidently. Yes, this is the right choice, I think. Ya, apapun yang kalian ragukan guys di 1 minggu ke depan, kalau datangnya kartu ini, aku harus bilang itu pilihan yang tepat. Karena ini welcoming you to your power. Berarti kalau kamu dalam keadaan malas-malasan atau emotionally unavailable dengan situasimu saat ini, sebenarnya kamu menghandle-nya dengan cara yang kurang tepat. Karena kamu terlihat lemah. Begitu kamu powerful, kamu akan tetap bisa mempertahankan the Two of Cups ini. Tapi karena kamu memilih cara yang salah, itu membuat kamu lemah, makanya kamu masuk the King of Swords. Okay. Find the right way, because this is your dream. Ini harapanmu yang sudah terwujud menjadi kenyataan. Kamu harus cari cara guys untuk mempertahankan mimpimu. Karena merebut itu gampang guys, mempertahankan yang sulit, ya nggak sih? Kita mau masuk ke sebuah perusahaan besar misalnya untuk bekerja gitu, kita mungkin bisa persiapan bagus-bagus ya, ada laki juga. Tapi begitu di dalamnya kamu sanggup nggak? Karena masa-masa persiapan untuk kerja itu 2 minggu guys. Mulai dari rekrutmen, seleksi, kemudian interview, psikotes, interview HRD, interview user, kemudian interview director misalnya, offering, sampai diterima medical check up. Itu hanya 2 minggu prosesnya. Dan kamu bisa fight di situ selama 2 minggu sampai nggak tidur mungkin demi masuk. Once kamu masuk itu kan ceritanya sampai kamu pensiun. Kalau dari 2 minggu pertama aja kamu ngikutin seleksi mereka, misalnya begitu ya, mengikuti budaya seleksi mereka, hati-hati, ingat-ingat, cara mereka menseleksi adalah cara dalam mereka menjalankan bisnis mereka, running the management. Kalau memang berat banget di 2 minggu pertama rekrutmen hingga akhirnya kamu bisa masuk misalnya, maka sampai kamu pensiun pun itu akan berat banget. Karena memang itu budaya mereka. Nggak ada yang tiba-tiba jadi ringan santai, nggak. Ya, but this is your dream. Itu yang terlihat di sini khusus untuk Aquarius. This is your dream. Kamu sudah berjuang untuk ini, dan sekarang memang kamu terlihat melemah. Back to your power katanya. Supaya kamu bisa tetap menghargai impian yang sudah berhasil kamu wujudkan ini. Oke? Kamu dapat video extended Aquarius, nanti kita akan bahas ini ya guys. Lanjut. Kita akan teruskan ke water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Kolektif apa katanya? Oh, dia nembak ke atas kartu Scorpio. Oke.
Please bless this reading for Cancerian Collective. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, the Ten of Pentacles guys. Kemudian yang di bawahnya ada the Oke, readingan ini ditutup selesai. Ini Ten of Pentacles, Ten of Cups ya. Oke. Karena 10 ketemu 10 dari awal minggu 10 di akhir minggu 10, maka aku bisa bilang ini tidak ada perubahan guys. Stuck, oke. Apakah ada orang yang akan merasa stuck Ray dalam keadaan Ten of Pentacles dan Ten of Cups? Tentu saja ada. Tentu saja ada. Manusia itu kan, energi itu kan selalu fluktuatif satu. Manusia itu akan selalu up and down ya. Ketika nggak ada yang up and down, kita tuh biasanya curiga guys. Kenapa 3 hari ini kantor ini nggak ada yang berbeda ya? Karena biasanya kan up and down misalnya. Biasanya ada aja gitu yang dimarahin, ada aja gitu masalah, ada aja gitu waktunya bos teriak-teriak. Itu kan udah kerekam di dalam pikiran kita begitu. Tapi selama 3 hari kok nggak ada apa-apa ya? Jangan-jangan tiba-tiba orang mau dipecat nih. Stuck itu atau flat itu biasanya akan membuat manusia itu berpikir lebih lebih intens ya, dan takutnya sih karena negatif. Karena memang aku ngeliat flat datar guys, dari the Ten of Pentacles ke Ten of Cups. Ini semua tentang wish fulfillment, abundance, santai, senang, menyenangkan, happy dalam 1 minggu ke depan, oke? Tapi ada beberapa Cancerian yang kayak akan bertanya-tanya, what the fuck is going on right now? Dan itu wajar guys bagi seorang Cancerian. Kalau semuanya aman-aman aja tuh Cancer biasa bertanya-tanya guys, ada apa ini gitu. Mari kita lihat ada apa. Believing in magic, true magic is abounding in my life. Emang kamu lagi dalam masa indah-indahnya kok Cancer ya. Congratulations guys. Yang perlu kamu lakukan adalah believing, percaya bahwa yang enak-enak yang sedang kamu jalani di 1 minggu ke depan ini memang pantas untuk kamu dapatkan, dan kemudian universe memang memberikan khusus untuk kamu. Jadi kamu jangan berpikir yang jelek-jelek, kenapa begini, kenapa begitu, no. Just enjoy, because life is fluctuative guys ya, up and down. Bisa jadi mungkin 2 minggu kemudian tidak seperti ini keadaannya. Ketika dalam masa enak, enjoy, dinikmati, disyukuri, jangan lupa berbagi. Ketika dalam masa bahagia guys, jangan lupa untuk tetap bertanggung jawab dalam hidupmu kayak begitu. Karena memang it's miracle yang kamu jalani di 1 minggu ke depan. It's like a miracle katanya. Kayak nggak mungkin gitu ya nggak sih guys? Aku aja selama bikin urgent message belum pernah nemu yang begini. Cancer. Magic, miracle, keajaiban ya. 1 minggu ke depan akan penuh dengan keajaiban untuk kamu guys Cancerian. Kamu mungkin akan agak galau di awal begitu mengenai sesuatu, tapi sesuatu itu terselesaikan begitu. Kamu mungkin meragukan sesuatu dan kemudian jawabannya datang. Masa-masa menyenangkan di 1 minggu ke depan dalam kehidupan Cancerian kolektif yang ketangkap di sini ya. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. Kamu dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, please. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, kamu kayak lagi mempertimbangkan sesuatu guys. Ada yang kamu lihat-lihat, kamu pilih-pilih, dan kemudian ada yang ditawarkan ke kamu sambil kamu memilih-milih gitu. Ada yang ditawarkan. Coba bayangkan kalau kamu lagi di pasar tradisional sih biasanya begini kejadiannya, yang jual-jual baju, dan kemudian kamu lihat yang mana nih, yang ini apa yang ini ya, yang ini apa yang ini ya, dan kemudian di belakang itu ada yang ngasih, kayak petugasnya ngasih tapi dia belum bicara, dia belum ngomong mbak yang ini belum, dia masih nunjukin, mungkin dia masih ngomong ke yang lain. Kamu sibuk lihat-lihat yang itu, yang itu, yang itu, dan kemudian orang mau caplok, apa itu mbak? Karena dia belum bilang ke kamu kan, belum nawarin ke kamu. Oh ini ada, dia pasti kan enggak, ini begini gitu ya. Karena kan kamu tidak menanyakan, tidak meminta ke dia. Dia hanya dengan sikap profesionalnya ingin menawarkan option ke kamu. Dan itu mungkin bisa dicaplok oleh calon pembeli lain yang kebetulan melihat dia ngasih atau
nunjukin ke kamu tapi dari belakang. Just like that. Dan itu bagus tentunya guys, karena pilihan si yang punya toko atau yang sudah paham tentang barang-barang. Kamu lihat ini dan kemudian ada tawaran. Itu yang terjadi di awal minggu ini untuk kamu Scorpio. But don't worry guys, you will get the right things for you. You will choose the right thing for you. The Magician, this is Major Arcana guys. Tidak boleh ada yang lepas di dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. Akan datang bantuan dari universe. Kalau memang ini tadi seperti toko itu ya, yang ada calon pembeli lain yang mau caplok, itu bagus mbak gitu, dari belakang kamu begitu, mbak itu akan begini, tarik sebelum dia pegang. Bentar ya, saya mau tawarkan ke mbak yang ini dulu. Itulah kerjaan The Magician tadi. Kamu masih akan tetap melihat ini. Tapi Scorpio, kalau kamu bilang, enggak yang itu deh mbak, yang ini aja aku mau pilih dulu, ini akan ditarik dari kamu. Petugas toko tadi akan tarik, ya udah. Kemudian dia akan panggil calon pembeli yang melihat tadi, ini akan masuk ke calon pembeli yang tadi, yang lama, kamu masih akan tetap bercokol di sini. Padahal ini sudah datang untuk membantu kamu mengambil yang ini, karena ini yang bagus. Baju yang ditawarkan si pegawai toko tadi yang bagus. Ini udah bantu. You are messing around guys di 1 minggu ke depan, but universe hold your back. Universe hold your back supaya kamu tidak salah memilih. But you are messing around. Kayak itu yang terlihat di sini Scorpio. Mari kita lihat nasihat dari universe guys. Proceeding softly, my inner power grows in moment of quiet. Proceeding softly. Pertimbangkan baik-baik. Pikirkan pelan-pelan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Oke, lihat berbagai option. Pertimbangkan berbagai pilihan. Itu nasihat untuk kamu Scorpio di 1 minggu ke depan. Nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Interesting. Oke. Kita akan segera masuk ke zodiak terakhir guys yang untuk dibacain. Ada The Moon, ini kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, please reading. For Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days, please. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Emperor, yang di bawah ada The Moon. Kenapa Emperor ini terlihat sedih? Jadi kalau begini datang guys, ketika Emperor datang itu biasanya kalau kalian resonate dengan reading ini dalam hal romance, yang pasangan putus gitu ya, yang pacaran putus, atau yang menikah ditalak ya, atau memutuskan untuk separate, berpisah dari pasangan, begitulah untuk romance ya. Kalau ini tentang pekerjaan, kamu memutuskan keluar dari pekerjaan, dari budak korporat dan berusaha, punya usaha sendiri di 1 minggu ke depan. Begitulah ketika Emperor datang untuk karir ya. Karena Emperor itu empire, building an empire atau the owner of the empire. Dari yang bekerja ke orang menjadi pengusaha, punya usaha sendiri. Tapi yang aku lihat di 1 minggu ke depan ini gelap guys. Agak rempong, agak sibuk, agak sedih, agak enggak jelas setelah keputusan besar. Dua-duanya Major Arcana ini di luar kendalimu. Jadi terjadi tuh seperti shocking gitu ya, kayak ya aku yakin pasti ada The Tower sebelumnya. Cuman karena urgent message ini kita hanya ambil 2 kartu tarot, pasti di belakang ini kartu recent past ini pasti ada The Tower. Kalau bukan kartu besar, kartu kecil di klarifikasinya. Jadi kamu tuh kayak di shocking, pak, bush. Kemudian dikasih sebuah kesempatan besar. Oke, dan kemudian itu memang masih abu-abu, masih belum jelas, masih belum clear di 1 minggu ke depan. Mari kita lihat nasihat untuk kamu planting seed ya. Kayak yang baru kamu akan mulai Pisces ya. Tapi ini step up into your power, step up into your power. Kamu menanam itu, kamu merasa this is the right thing to do. Menanam adalah yang harus aku lakukan. Itulah simbol dari seorang emperor ya, yang sedang building empire. Jadi kalau Emperor ini datang untuk dalam readingan karir itu guys, kayak lagi membangun negara, kayak lagi membangun negeri gitu ya. Disiapin dulu pertaniannya, perairannya, peternakannya, kemudian rumah-rumah untuk warganya, karena dia akan jadi rajanya begitu. This is a good energy I think. Dan karena dua-duanya kartu Major Arcana, kamu hanya perlu mendengarkan petunjuk guys, karena kamu sedang planting seed.
Ya, banyak-banyak berdoa deh Pisces di 1 minggu ke depan. What should I do? Karena memang gelap di 1 minggu ini. Kamu kayak masih kebingungan apa yang harus kamu lakukan. What the fuck is going on with me? Masih pada begitu Pisces aku lihat di 1 minggu ke depan. Tapi karena dua-duanya Major Arcana, maka dari sisi tarot aku harus bilang kamu tinggal tanya aja guys. Major Arcana datang with the manual book, buku panduan apa yang harus dilakukan. Semua peralatan yang kamu butuhkan sudah diberikan, itu datang dalam satu paket. Begitulah setiap kali Major Arcana datang. Kamu hanya tinggal minta, what should I do next? Apa yang harus aku lakukan? Kapan aku harus melakukan ini? Bagaimana cara yang melakukan? Kamu tinggal tanya-tanya. Nanti buku panduan itu akan dibukakan ke kamu. Ini yang harus dilakukan ya. Dua-duanya Major Arcana full of divine intervention for the next 7 days untuk kamu Pisces. Congratulations guys. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bertanya kepada Tuhan, oke? Oke Pisces, dengan berakhirnya kamu, maka berakhirlah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Oke, halo Taurus ya guys ya. Kemudian halo Sagittarian, kemudian halo Aquarian, dan kemudian halo Scorpion. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih details dan lebih banyak lagi nasihat mengenai 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Di sana kita akan bahas lebih menyeluruh lagi ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Also the extent dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days kali ini. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya ya guys. Thank you very much. Dadah guys.